Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya sendiri Purwanto. Lebih dikenal dengan beberapa Purwanto Sipochip untuk menghindari beberapa nama yang sama di beberapa penjual. Alamatnya di arah mana ini, Pak? Untuk Google Map, dari beberapa pendatang bisa mengikuti Wediboto, Prasutan, Ambal, Kebumen, Jawa Tengah. Terutama ini untuk posisi ini Ambal di letak paling utara perbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun. Ini kalau kelapa apa, Pak? Jenis apa aja, Pak, kalau di sini? Untuk kegiatan di sini kelapa dari varietas utama, varietas yang sedang viral, banyak sangat diminati di berbagai pelahan skala kapasitas berapapun itu, terutama yang sekarang beberapa digandrungi diminati tentunya varietas kelapa Genjah, Entok, Kebumen, dengan berbagai sifat kelebihannya. Baik di sifat kelebihan buahnya, terutama di sifat jadi sifat morfologi di pohonnya. Genjahnya juga beberapa reputasi itu di lahan gambut bahkan 2 tahun berbuah, 3 tahun. Untuk estimasi waktu formal di lahan biasa paling tidak kita di 3-4 tahun berbuah. Dengan catatan perlakuan yang sesuai SOP, begitulah lebih kurangnya. Varietas kelapa tersemogakan dari kita sebagai saya sendiri penggiat petani bibit kelapa di sini akhir-akhir ini, dan juga dari beberapa, kebetulan untuk pelaku di sini kebanyakan memang masih bersaudara, masih satu keranda. Reputasinya jelas dan juga berbagai reputasi pekerjaan adalah. Satu kelebihan di varietas kelapa Genjah tentunya pada asumsi orang pada umumnya kelapa mudah didapati, tapi pada prakteknya kelapa Genjah Entok Kebumen ini masih sangat terbatas. Seiring kebutuhan yang sekarang ini memang luar dan sangat luar biasa, terkecuali juga dari pihak kementerian belum diizinkan mengimpor varietas kelapa ini secara formalnya. Kalau dari awalnya itu seperti apa, Pak? Kalau boleh ditunjukkan, Pak. Itu, Pak, Genjah Entoknya, Pak. Dari awal kita proses petik ini, misalkan lah ini. Seiring kebutuhan yang permintaan serta kebutuhan yang sangat banyak, bahkan dari beberapa kondisional permintaan antar pulau, bahkan bagi beberapa yang mengasih memang meminta butiran. Tapi dari beberapa pelaku pertanian dengan sangat kurangnya bahan baku, tentunya tidak semuanya menyuplai, menjual di butiran. Katakanlah ini dari petik pohon, memang beberapa diantaranya memang ada pengeringan, ini 1 minggu setelah petik pohon. Ada yang di waktu 10 hari setelah petik pohon. Seperti itu, misalkan itu kategori kering pohon siap sayat. Memang untuk ini masih pengkondisian, karena ini musim lebaran. Kita juga masih terus berbenah di areal pembenihan sini. Berarti didiamkan saja gitu, Pak? Apa ada perlakuan lebih, Pak, kalau dari bibit muncul? Kalau secara pengeringan memang dipanaskan, menghadapnya juga sesuai. Kalau memang penyemprotan di fungisida memang perlu kondisional, dengan dari teknik dari beberapa pelaku di Kebumen yang ada, kondisional juga lah. Ada diantaranya dari pelaku lain sistemnya sedikit berbeda. Dengan masing-masing dari pelaku tentunya dari beberapa waktu yang dilakukan tentunya menanda, dan intinya perlakuannya terus dibenahi lah, bagaimana perlakuan yang baik. Terutama yang luar biasa sekarang ini kan musim yang berubah secara tiba-tiba. Musim panas Bagaimana ketika musim curah hujan yang lebih itu tentu saja sangat beresiko bagi kita pelaku petani pembenihan bibit kelapa. Malah berpengaruh, Pak, berarti, Pak? Iya. Kalau secara perlakuan kita memilih di musim kurang curah hujan. Kita usahakan kalau untuk daerah sini masih mampu lah untuk pengondisian penyiraman, untuk air. Tapi kalau memang curah hujan yang sangat berlebih,
dengan keadaan tempat pembenihan yang belum keseluruhannya kondusif, tentunya pembusukan untuk praktek gagal sampai tumbuh dan tumbuh tidak siap salur bibit itu menjadi resiko yang masih menjadi pekerjaan bagi kita itu. Di sini ada jenis Genja entok apa aja Pak? Maksudnya kelapanya apa aja Pak? Oke, kita santai jalan-jalan. Nah, dengan yang apa ada yang lagi. Untuk varietas kelapa di sini memang 80% kita semaikan kelapa Genja entok Kebumen. Tentunya dari satu pohon induk di bibit kelapa, prosentase kecil kita mendapat varietas lain karena penyerbukan. Itu sudah tentunya sudah dimengerti, dipahami dari beberapa pelahan yang ada. Seperti ini misalkan, ini salah satu ketika kita menjadi petani pelaku, ini salah satu contoh prosentase kecil, bahkan hanya 0, butiran ini mutlak di kelapa Genja entok Kebumen. Ini kita tidak pasti mendapatkan 1.000 banding 1 jenis seperti ini. Katakanlah ini hanya lari sifat di warna daun. Ini kan katakanlah penyerbukan dengan Genja Bali. Ada yang punya Genja Bali, ada yang punya Genja Gandhi kuning. Ini salah satu yang istimewa di kita. Ini contoh di usia petik. Setelah petik ini, waktu dulu yang kita tangkarkan ini lebih dari 1 tahun. Kalau orang yang memahami, tentunya sifatnya tidak lari dari semua sifat Genja entok Kebumen, tapi lari sifat warna di dahan dan juga sedikit di daun. Ini minta maaf, ini masih ada, ini sedikit begini. Sama persis di pohon Genja entok Kebumen, tapi lari sifat. Ini kita sedang menunggu bagaimana ke depan sampai berbuah. Semoganya hanya lari butiran warna butirannya, ikut dari beberapa ciri sifat yang sudah ada tertanam di 2 tahun ini. Untuk jenis lain seperti yang di pohon induk, tentunya di jenis hibrida turunan. Jenis lokal tentunya mana-mana ada. Ini prosentase kecil dari penyewaan yang ada. Ini para penghobi bonsai tentunya ada di kembar 2, kembar 3 cabang. Itu diantaranya. Ini hibrida Pak? Itu varietas kelapa Genja entok. Ini tentunya dari beberapa program salur benih ada permintaan yang berpolibag. Ini berpolibag di siap tanam. Ini misalkan yang ini salah satu contoh pohon hibrida turunan Jawa Tengah yang istimewa, yang itu agak tertutup, itu ketinggiannya sudah 13 meter, tapi memang masih produktif. Ini paling tidak di umur ini paling tidak mendekati 45 tahun. Kalau yang bisa diambil gambar yang di sana, ini yang 50 tahun katakanlah di Genja entok Kebumen. Sangat ketara di ciri sifat eksotik di buahnya. Butirannya, bulannya itu khas. Ini bisa dilihat bagi beberapa yang agak memahami, sangat mudah untuk memahami ciri sifat valid pohon induk Genja entok Kebumen. Bahkan purata ada pengecilan sedikit ketika umurnya itu puluhan tahun di pohon induk, di lingkar pohon. Sangat berbeda. Pohon induk kelapa Genja entok Kebumen hanya seperti pohon kelapa Genja gading pada umumnya, gading kuning, gading oranye, gading hijau, dan gading itu lebih kurang sama lah. Ini dulu rumah ini atas nama Maestro Bapak Rusmadi. Saya meneruskan ketika anaknya tidak ada yang berprofesi. Ini Maestro bibit kelapa ini bahkan dari legend ini awal 80-an sudah bibit kelapa sini udah sampai antar pulau, cuma yang menjembatani kan masih terbatas, tidak seperti orang telekomunikasi sekarang. Sekarang ciri-cirinya itu biar orang nggak tertipu sama Genja entok sama kelapa biasa itu seperti apa? Oke, baik, kita nanti ambil salah satu di bentuk yang sudah siap tanam ya. Kita ambil salah satu pohonnya.
Kita ambil di beberapa daun, di beberapa ketinggian. Secara standar ketinggian beberapa di antaranya 50 cm itu butiran kelapa tidak dihitung. Ini kita sedang di pasar ini. Ini ganja entok semua Pak. Ini dari keempat ini varietas kelapa genjentok semua. Ciri-cirinya gimana Pak? Ciri yang sangat mudah, mudah bagi kita pelaku. Kalau memang orang awam ini fenomena yang luar biasa yang masih menjadi masalah dengan berbagai sekarang tentunya permintaan sangat banyak, penjual beberapa akun pun sangat banyak. Dari pihak pembeli tentunya, terutama ini yang beli satuan ya, banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Itu tentunya beberapa fenomena yang ada. Bahkan dilakukan penanaman kembali karena tidak sesuai dengan keinginan varietas yang diingini, apapun jenis kelapa itu. Kelapa genjentok paling mudah tentunya dari, kalau yang awal dari butiran. Butiran juga beberapa organisasi lari karena ada kalanya di tandan yang sangat lebat, pembuahan di musim, letak, dan juga letak pohon induk juga. Kadang di MDPL yang lebih memang sedikit lonjong, sedikit kecil itu tentunya ketika musim yang kalau di Jawa Tengah sini ya ada kalanya musim bahkan double kemarau, itu memang mengecil purata di butiran, itu hal yang wajar. Warna daun, tipikal daunnya lebih kembang, batang lebih bersih dibanding apalagi kalau kelapa dalam. Kelapa hibrida turunan aja kalau di batang ini serabut di calonannya itu memang lebih bersih. Warna batang, warna pelepah, walaupun ada apapun, walaupun ada pun masih berbentuk bibit siap tanam, apalagi sudah dilahankan, itu hijaunya sedikit menguning, kuning ya, kuning muda ya, ujung lah, hijau ujung pupus lah daun seperti itu. Dari beberapa yang ada di penangkaran memang kurang sering sinar matahari, adanya memang agak belum begitu menguning. Itu kita praktek lapangannya di beberapa konsumen ada komplain kok sedikit menguning. Kayak kelapa biasa Pak. Ya kalau kelapa sudah berujud pecah daun kan terlihat. Pelepah di Genja Entok Kebumen memang lebih pendek. Kalau yang lain diantaranya yang mudah sedikit dipahami kan lebih meruncing ini, tidak selebar, tidak mekrok, tidak kembang seperti daun di kelapa Genja Entok Kebumen walaupun masih bibit ini. Biasanya kendalanya apa Pak kalau kelapa gitu? Kelapa Ganja Entok kendalanya yang persentase kecil sedikit penyerbukan, itu satu. Yang saya nyatakan di awal tadi, musim hujan yang berlebihan itu tentu sangat banyaknya permintaan, susahnya bahan baku yang maksimal di pohon induk. Dari beberapa pelaku, dari beberapa permintaan yang lainnya, ya jujur saja banyak yang ada di lapangan bahkan dipetik itu kurang usia, intinya belum standar dari ketuaan di pohon induk, itu sudah hal yang bukan menjadi rahasia lagi. Ketika permintaan yang luar biasa ada. Ini berapa tahun Pak kalau Kita berproses dari petik pohon untuk ketinggian ini, katakanlah ini 25 ya. Kita juga tergantung dari keadaan pohon induk, tingkat kesuburannya. Paling tidak di ketinggian ini lebih kurang di 4-5 bulan. Untuk yang reputasi yang sudah di kita bahkan ada menjual baru masih bibit kelapa Genja Entok Kebumen ketinggian 1 meter, itu kita sudah berproses dari petik pohon 1 tahun, 1,20 meter misalkan. Lebih satu lagi ciri untuk varietas kelapa Genja Entok Kebumen tentunya dengan sifat genjanya itu lebih lambat untuk pecah daun dibanding kelapa Jawa misalkan, begitu. Tumbuhannya lambat. Iya. Kalau ini kelapa biasa. Yang ini jenis kelapa ini gading coklat, ini katakanlah hibrida coklat.
Ini yang warna kuning ini Genjah Gading Bali, ada yang Genjah Gading Bali, Gading kuning begitu. Ada berapa bibit Pak? Ini, Pak? Kalau Purata di sini, kalau saya pilih punya saya sendiri ya, dari semua proses ada lah, 10.000 lebih ada. Tapi nanti kan kita putar lah. Ada yang kita jual, kita berusaha pengambilan lagi di pohon induk untuk butiran. Sebagian kalau masih batasan masih kita suplai di butiran. Tapi biasanya kita menolak untuk jumlah partai. Karena Jumlahnya susahnya bahan baku, tentunya pilihan untuk proses kita sendirilah. Iya, untuk antisipatif stok bibit kita di jangka ke depan untuk permintaan bibit siap tanam. kalau harga berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau harga tentunya dari beberapa yang sudah memahami, untuk terakhir ini lumayan fantastis. Bibit valid, bibit tulen, Purata di harga 50 sampai 50 ke atas begitulah. Itu sudah bukan menjadi rahasia. Untuk harga juga kadang sedikit naik turunnya harga, tentu saja hukum pasar itu lihat stok yang ada di beberapa pelaku pembenihan. Kalau pengiriman kemana aja nih Pak? Oke, untuk reputasi pengiriman secara otomatis ini izin saya mengucapkan terima kasih dari beberapa pelahan saya yang sudah berbuat di antar pulau. Tentunya semuanya lah, Kalimantan, Sulawesi, di ujung Sulawesi, Sumatera tentunya lebih mudah. Bahkan bagi mereka terima kasih sudah membeli dan juga merelakan untuk pada waktu di tempoh waktu 3 tahun sebelum ini, 2 tahun. Harga ongkir lebih mahal dari harga bibit. Kalau Purata sekarang dengan keadaan sekarang ada yang lebih ada yang sama harga, ada yang intinya paling tidak pun masih mahal harga bibitnya kalau untuk sekarang di dekade sekarang 1 bulan bahkan di setengah tahun inilah.